Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yadis sa'ah. Man yuti'u Allah wa rasulahu faqad rashada wa man yasihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah syai'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus kepada pengurus Masjid Al-Jihad serta jamaah, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan, umur panjang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang barokah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selamat, beruntung dan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Di bulan yang penuh barokah ini para jamaah, di bulan Syawal, bulan yang mana waktu kita untuk mengevaluasi, introspeksi diri. Sudahkah di bulan Ramadan yang kemarin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah maksimal ataukah masih belum? Sudahkah hubungan kita dengan sesama manusia, sudahkah baik atau belum? Atau masih bercerai-berai atau sudah rukun satu sama yang lainnya? Dikarenakan orang hidup itu para jamaah, yang paling penting dan terpenting adalah bagaimana menjaga kerukunan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun berbeda sudut pandang, tetapi yang paling penting bagaimana kita bersama-sama untuk menjaga kerukunan. Mudah-mudahan Allah selalu menata kita semuanya sehingga kita bisa hidup rukun, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat beliau, berkumpul bersama sahabat beliau. Senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai sahabatku, siapakah orang-orang yang rugi? Siapakah orang-orang yang bangkrut? Siapakah orang yang sial? Kemudian para sahabat di antara mereka menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2581. Setelah diberikan pertanyaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, orang-orang yang sial, orang-orang yang tidak beruntung?
di antara para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Sahabat menjawab, menurut pendapat kami ya Rasul, orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang sial, orang yang tidak beruntung ialah orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya uang. Setelah mendengar jawaban para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu, wahai sahabatku sekalian. Bukan itu yang disebut dengan orang bangkrut atau orang rugi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuti hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut, orang yang rugi di antara umatku, bukan umat yang lain, bukan orang-orang Nasrani atau Yahudi atau Majusi, bukan, min ummati kata Rasul, ini umatku sendiri akan rugi, sial, tidak beruntung, bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, orang ini datang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala bisolatin, membawa amal salatnya. Dia datang kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, ini amalku karena aku dulu pernah sholat, karena emang orang ini rajin sholat, sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi orang ini sholat wajib jalan, sholat sunnah juga jalan. Akhirnya datang orang di belakangan, ya Tuhan, betul orang ini emang di waktu dunia, hidup di dunianya dia rajin sholat, tetapi orang ini pernah mencaciku, mempermalukanku di depan orang banyak, sehingga kondisi saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa betul kamu pernah mencaci orang ini, mempermalukan orang ini, sampai-sampai dirinya malu begitu yang luar biasa sehingga tidak bisa apa-apa? Betul ya Allah. Akhirnya apa karena kamu ingin menunjukkan prestasimu, pangkatmu, pengaruhmu, agar kamu terlihat wibawa di depan orang banyak? Enak aja kamu seperti ini. Kamu karena sudah pernah mencaci, mempermalukan orang ini, maka berikan amal sholatmu kepada orang ini. Akhirnya amal sholatnya yang dibangun bertahun-tahun, dilakukan bertahun-tahun para jamaah, hilang dan diberikan pada orang yang dicaci maki. Karena apa? Yang paling berat hidup kita ini, bagaimana kita, hubungan kita dengan sesama manusia para jamaah. Ini yang paling berat. Kalau diri kita punya salah kepada Allah, taubat, tidak mengulangi lagi, selesai sudah. Tapi kalau dengan manusia, ini kalau tidak punya ridho, tidak memberikan ridho kepada kita karena kita melakukan kesalahan, nanti kita dituntut di akhirat para jamaah. Wa ya'ti qad syatama hadza. Kemudian orang ini datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya masih punya amal. Amal apa? Wasiyamin, amal puasa. Karena orang ini juga rajin puasa Ramadan. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, hari putih, 13, 14, 15 aktif, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya aktif. Kemudian datang lagi orang
Ya Tuhan, ya Allah, betul orang ini ahli puasa, tetapi orang ini dulu pernah memfitnah diriku ya Allah. Sampai-sampai saya jualan bakso, difitnah katanya dagingnya daging tikus dan lain sebagainya. Sehingga saya ketika buka warung bakso itu atau yang lainnya tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, karena saya difitnah oleh orang ini ya Allah. Maka saya saat ini menuntut keadilan-Mu ya Allah. Akhirnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa betul kamu dulu pernah memfitnah orang ini? Orang ini jualan, kamu fitnah, padahal dagingnya daging asli, tapi kamu fitnah daging-daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya Allah. Oleh karena itu, karena kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka berikanlah amal puasamu kepada orang yang kamu fitnah ini. Amal sholatnya habis, amal puasanya habis para jamaah. Kemudian wazakatin, orang ini datang lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku masih punya amal zakat, karena orang ini emang ketika hidup di dunianya rajin mengeluarkan zakat. Orangnya juga berilmu, mengeluarkan zakat, fitrah, zakat mal, jalan semuanya. Tetapi di belakang datang menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, betul orang ini ahli zakat, mengeluarkan zakat, fitrah, dan lain sebagainya. Tetapi ya Allah, orang ini pernah memakan hartaku, mengambil hartaku tanpa seizinku, sehingga aku bangkrut rugi dalam urusan jual beliku. Gara-gara orang ini korupsi harta yang saya miliki. Dan orang ini juga pernah memakan harta anak yatim, pernah memakan harta negara juga ya Allah. Maka saat ini saya tuntut orang ini. Karena apa? Karena di dunia orang ini backingannya kuat, relasinya banyak. Saya ketika di dunia nggak berani ya Allah, mulai saat ini saya berani. Karena apa? Hakim yang paling adil adalah Engkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia banyak pengadilan para jamaah, banyak sekali, di beberapa tempat banyak pengadilan, tetapi yang namanya keadilan sangat sulit. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang seperti ini para jamaah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, beramal yang lain, tapi hilang semuanya. Gara-gara apa? Kita punya salah kepada sesama manusia. Akhirnya orang tersebut yang mengadukan kepada Allah, membawa amal zakatnya, apa betul kamu pernah korupsi, pernah memakan harta orang ini? Benar ya Allah. Kalau seperti itu, amal zakatmu berikan kepada orang ini. Habis para jamaah. Amal sholatnya habis, amal puasanya habis, amal zakatnya habis. Wasafaka dama hada, dan orang ini juga pernah membunuh. Datang lagi, masih nggak kebagian amal. Karena apa? Orang ini latar belakangnya juga buruk, pernah melakukan penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan. Coba bayangkan para jamaah. Kalau kita hidup di dunia, jangan sampai kita ini menganiaya seseorang atau bahkan membunuh orang. Karena ini paling ruwet urusannya nanti di akhirat. Kalau di Turki, panjenengan pernah mendengar yang namanya Harun Yahya. Harun Yahya ini seorang penulis Islami, penggabungan antara Quran dengan sains modern, termasuk orang-orang yang membantah tentang teori evolusi Darwin itu.
yang katanya orang atau manusia itu asalnya dari kera atau monyet, kemudian berevaluasi menjadi manusia. Itu kata Darwin seperti itu. Akhirnya dibantah oleh Harun Yahya. Namun belakangan ini para jamaah tidak tahu seperti apa kisahnya, sejarahnya Harun Yahya ini yang tadinya dikenal oleh karangan pelajar-pelajar pada tahun 2000-an, awal-awal 2000. Kemudian di akhir-akhir ini beliau ditangkap dan dipenjara, bukan penjara biasa tapi penjara orang-orang yang gila. Dimasukkan di penjara orang-orang yang gila. Setelah keluar, anehnya 180 derajat pemikiran beliau bisa berubah. Wallahu alam, entah dicuci otak atau orangnya dibunuh kemudian dimunculkan sesuatu baru atau seperti apa, wallahu alam, hanya Allah yang tahu di sini. Pada akhirnya apa? Harun Yahya ini dihabarkan punya pelanggaran asusila, sehingga karakternya dihancurkan, dibunuh, sehingga orang-orang yang menggunakan referensi daripada buku-buku Harun Yahya ini sudah tidak berwibawa lagi. Karena apa? Karena punya kasus di akhir hayatnya itu punya kasus asusila, sehingga sudah tidak mempercayainya lagi para jamaah. Ini dampak apa? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Bisa karena fitnah dan bisa karena terjadi permainan di luar sana para jamaah. Ini yang paling besar. Itu kan wal fitnatu akbaru minal qatl. Yang paling berat, yang paling besar dosa itu adalah fitnah para jamaah. Kalau membunuh, sekali bunuh selesai sudah. Tapi kalau yang namanya fitnah sudah dibunuh, namanya dihancurkan, sehingga dibuat orang tidak percaya lagi. Ini yang paling besar. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Pembunuhan saja itu berat, apalagi fitnah. Ini luar biasa. Apalagi menjadi seorang pemimpin apapun, itu fitnah ada saja gitu. Kayak Pak Haji Qadir ini, beliau ini fitnahnya juga besar juga. Siapapun yang punya jabatan, entah itu kecil atau besar, itu tidak akan lepas yang namanya fitnah. Meskipun sudah berusaha yang terbaik, meskipun sudah berusaha memberikan yang terbaik, yang namanya fitnah itu pasti ada. Karena golongan manusia itu ada tiga. Ada yang mendukung, ada yang netral, tidak mendukung ya tidak mengganggu. Yang ketiga ada yang mengganggu. Ini pasti dimanapun kita berada, tiga sesosok manusia ini pasti ada. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Tetap kita niatnya awal. Kalau kita niatnya memberikan yang manfaat kepada sesama manusia, terus jalan. Meskipun apa yang terjadi, yang penting kita khairun nas anfa'hum linnas. Yang penting kita komitmen untuk memberikan yang terbaik. Seperti itu. Kata kunci dalam kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada sesama manusia. Tidak usah kita hiraukan kanan kiri seperti apa. Yang penting kita bagaimana memberikan yang terbaik, dan kita harus menerima masukan-masukan yang sifatnya membangun. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa ribetnya kita hidup itu kalau tidak hati-hati, kalau tidak punya prinsip. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling penting bagaimana kita sesama manusia harus memberikan yang terbaik dan hidup rukun. Ini yang paling penting. Kemudian setelah orang tadi menghadap pada Allah sudah habis amalnya, apa yang terjadi para jamaah? Orang ini ternyata terkena kasus membunuh, menganiaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khālidan fīhā وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa may yaqtul mu'minan,
Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan secara sengaja. Makanya jangan sampai kita itu terpengaruh, terprovokasi oleh orang-orang yang ngajak kita perang, kita habisi halal darahnya. Jangan sampai gampang terpengaruh para jamaah. Apalagi yang ramai sekarang ini di media sosial, yang tidak tahu kita urusannya seperti apa, jangan ikut-ikutan. Wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, tempatnya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Ini bab membunuh luar biasa hisabnya, urusannya panjang para jamaah. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya, apalagi suka ucapannya kotor, apalagi orang-orang dikatakan binatang dan lain sebagainya. Jauhi para jamaah orang yang seperti ini. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang seperti ini. Wa la'anahu, dan Allah melaknat orang yang seperti ini. Wa addalahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan siksaan kepada orang ini yang amat sangat pedih. Alhasil para jamaah, orang yang membunuh kepada orang yang mukmin itu dia tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Naudzubillah. Akhirnya orang ini tadi sudah bingung para jamaah. Amal sholatnya, puasanya, zakatnya habis. Ada orang yang datang lagi karena pernah dianiaya, pernah dibunuh, minta pertanggungjawaban. Akhirnya apa? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, ketika amal orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala habis, ukhidha min khotoyahum fadurihat alaihi. Akhirnya apa? Karena amalmu sudah habis, maka ambil dosa-dosa orang yang kamu aniaya, ambil dosa-dosa orang yang kamu bunuh ini. Ini luar biasa. Orang ini celakanya para jamaah. Summa turiha finnar, setelah amalnya habis, dosa-dosanya orang-orang yang dizalimi disuruh mengambil. Kemudian summa turiha finnar, kemudian orang ini dilempar ke neraka. Naudzubillah. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan ini para jamaah? Yang pertama, kita harus mengevaluasi setiap apa-apa yang kita lakukan, baik jangka pendek atau jangka panjang. Sudahkah diri ini bermanfaat atau sebaliknya kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat dan lain sebagainya, atau malah kita selalu membuat sesuatu yang tidak bagus. Jadi kita harus ada evaluasi, memperbaiki diri, introspeksi, dengan harapan kita kalau introspeksi, mau mengevaluasi diri agar lebih menjadi yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menolong diri kita para jamaah. Jadi kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, menjaga hubungan vertikal dan menjaga hubungan horizontal. Mudah-mudahan hadis yang barusan kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi saya pribadi yang menyampaikan dan umumnya kepada panjenengan semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.